Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, pelajaran 3. Anak-anak, pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan pelajaran dengan materi masing-masing muatan, yaitu Bindo atau Bahasa Indonesia membahas tentang tokoh dan sifat-sifat tokoh dalam cerita. IPA membahas tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca cerita, kalian mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan detail. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontohi dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kalian dengan detail. Yang keempat, setelah memilih rencana, kalian mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan detail. Baik, selanjutnya anak-anak, kita mempelajari materi tentang penokohan dan tokoh dalam cerita. Mungkin ada di antara anak-anak yang tahu apa itu penokohan dan tokoh dalam cerita. Ayo coba. Jadi anak-anak, untuk menjawab pengertian tersebut, kita simak secara bersama-sama penjelasan dari Ibu Guru ya. Jadi, penokohan itu adalah cara pengarang ketika menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita. Sedangkan tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Jadi berdasarkan perannya anak-anak dalam sebuah cerita itu, tokoh dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita lihat yang pertama itu adalah tokoh protagonis. Seperti yang kalian lihat dalam gambar itu, yaitu ada bagaimana seorang anak kecil membantu seorang kakek yang sedang berjalan. Itu tentunya mencerminkan sifat yang baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Sekarang kita lihat, yang kedua itu adalah tokoh tritagonis. Nah, sekarang kita perhatikan lagi anak-anak ya. Gambar apa yang ada dalam tokoh tritagonis itu? Nah, baik. Gambar yang ada dalam tokoh tritagonis itu yaitu ada 2 orang cewek, 1 anak kecil dan juga 1 adalah seorang ibu dan satunya anak laki-laki. Nah, jadi kita bahas tentang tokoh protagonis tadi ya. Nah, jadi ketika
dalam gambar itu dia menggambarkan bahwa ketika terjadi sebuah perkelahian, tokoh Tritagonis ini berperan untuk meleraikan mereka atau menasihati mereka yang sedang berkelahi seperti yang ada dalam gambar ini. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak bahwa tokoh Tritagonis itu adalah tokoh penengah atau orang yang netral dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu tokoh antagonis. Ya, tokoh antagonis. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar itu. Seperti yang ada di gambar anak-anak bisa kita lihat bagaimana seseorang itu sedang memarahi temannya. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa tokoh Tritagonis itu tokoh antagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang jahat. Selanjutnya anak-anak, kita membahas materi tentang upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Jadi seperti yang kita lihat anak-anak lihat dalam gambar bahwa ada sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas pada gambar tersebut. Nah, dari sini anak-anak upaya menjaga keseimbangan alam ini sering juga kita lihat atau saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan anak-anak pernah terlibat dalam kegiatannya. Misalnya itu ada program reboisasi, warga desa pergi ke hutan untuk menanam pohon di hutan yang sudah gundul. Seperti itulah menjaga keseimbangan alam. Berikut anak-anak, ada beberapa kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah upaya menjaga keseimbangan di lingkungan rumah. Nah, di sini ada berbagai macam gambar ya. Yang pertama kita lihat upaya menjaga keseimbangan di lingkungan rumah itu. Yang pertama adalah memilah sampah. Di sini ada gambar, ada tulisannya sampah organik dan sampah anorganik. Jadi di sini kita harus memilah. Artinya anak-anak bisa membedakan mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa hancur. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa hancur. Misalnya itu botol, plastik, kaleng-kaleng, dan lain-lainnya. Jadi, upaya yang kedua anak-anak adalah menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik. Jadi, sini Ibu sudah tahu bahwa di rumah anak-anak semua sudah punya listrik ya. Jadi di sini cara menghemat listrik, penggunaan listrik itu kita harus tahu kapan saja listrik itu dinyalakan dan kapan listrik itu dimatikan. Misalnya ketika malam listrik itu dihidupkan dan ketika matahari terbit itu listrik dimatikan. Nah, itulah contoh menghemat listrik di rumah. Dan yang berikut, anak-anak, upaya yang berikut yaitu mengurangi bahan kimia, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan.
ada di gambar itu, misalnya anak-anak ada obat-obat kimia yang dapat mengotori lingkungan. Misalnya itu berupa zat cair yang dibuang secara sembarangan. Nah, apakah itu dibuang di got kah, atau di sekitar lingkungan rumah yang dapat mencemari lingkungan rumah. Nah, jadi di sini dianjurkan ketika menggunakan deterjen itu setelah deterjen habis, maka plastik deterjen itu dibakar atau dikuburkan. Nah, yang berikut anak-anak, upaya yang berikut adalah menghemat penggunaan air. Jadi, mungkin ini sering kita lakukan di rumah ya anak-anak. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi, air itu harus sehemat mungkin digunakan. Jika dibutuhkan, air itu dapat kita buka, dan setelah diperlukan itu air itu akan dimatikan. Nah, yang berikut adalah menghindari pemborosan bahan bakar. Nah, jadi seperti yang ada dalam gambar ini, menghindari pemborosan bahan bakar itu dengan cara naik sepeda atau naik angkutan umum. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan kertas. Ya, kita lihat gambarnya itu ya. Dan selanjutnya anak-anak ada upaya untuk menjaga keseimbangan di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja upaya-upaya itu? Di sini ada gambar ya anak-anak. Gambar sekelompok orang yang sedang bekerja. Jadi upaya yang pertama itu adalah upaya menjaga kelestarian hutan. Seperti yang sering kita dengar atau sering orang sebut itu adalah kegiatan reboisasi seperti yang ada dalam gambar ini. Yang kedua adalah upaya menjaga keseimbangan di lingkungan masyarakat itu adalah melindungi satwa langka. Melindungi satwa langka yang tertera di dalam gambar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kiranya apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan sampai di rumah anak-anak pelajari kembali ya. Baik, sekian dulu penyampaian materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih.